Ini ada komentar dari Bu Wiwi Pujiastuti. Indah sekali bahasa cinta antara Tuhan dengan hambanya, yang membuat seorang hamba merasa tersanjung di hadapan Tuhannya. Eh, Mungkin bisa direspon dulu. Ini bahasa cinta antara Tuhan dengan hambanya. Mungkin maknanya Khalilullah itu ya, Ya, Nabi Ibrahim. Gimana Ustaz? Bisa ya. di... Bahwa seorang yang sudah berada dalam samudra cinta ilahi, maka apapun yang datang dan keluar pada dirinya itu tidak lain adalah keindahan semata. Ya, setiap orang yang sudah berada dalam mabuk asmaranya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang muncul itu tidak lain adalah kata-kata yang indah. Demikian juga yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menyapa kemudian Ibrahim alaihissalam, mengatakan melalui malaikat maut, bukankah seorang kekasih, apakah tidak engkau saksikan adakah engkau saksikan seorang kekasih yang tidak suka berjumpa dengan kekasihnya? Maka bagaimana mungkin kemudian seorang kekasih itu menjauhi kekasihnya, tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Seorang kekasih selalu rindu dalam perjumpaan dengan kekasihnya. Ini bagaimana kata-kata mesra yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari perpisahan menuju penyatuan. Ini antara kekasih dan kekasihnya ini akan munculkan keadaan yang demikian. Demikian bahwa seseorang yang sudah sampai pada derajat Khalil, dia tidak melihat Allah pada jarak yang jauh. Dia tidak lagi melihat Allah sebagai zat yang terpisah jauh dari dirinya. Dia memanggil dengan kemesraannya, sadarannya, dengan ungkapan yang jauh dari lubuk hatinya. Dia sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sangat dekat dengan dirinya. Bagaimana dia merasakan sentuhan ilahi itu pada dirinya, sehingga menimbulkan keindahan, kemesraan dalam hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih terkait dengan Khalilullah itu. Tadi juga ada sempat dibahas bahwa sebetulnya bukan hanya yang, kan kalau tadi kita orang yang berhaji itu kan sejatinya adalah diproyeksikan untuk menjadi Khalilullah gitu ya. Kalau mereka yang tidak berhaji seperti kami misalkan yang mungkin apakah yang tiga itu yang puasa, ibadah di malam dan sedekah itu? Ya, yang jelas bahwa kalau kita melakukan kemudian pertama tentu saja menanamkan tauhid pada diri kita dan tidak kemudian membuat apapun lagi kemudian menjadi penghalang di batin kita. Yang kedua, kita memperbanyak tentu saja sholawat kita kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Yang ketiga, bahwa kita menjadikan malam-malam itu sebagai tempat kita berpadu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan beragam derita kita, kesulitan kita, kelelahan kehidupan kita, menyandarkan wajah kita di hadapan kemuliaan, kelembutan ilahi, mengadukan beragam hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mendoakan seluruh orang-orang yang kita cintai, mendoakan orang-orang yang memusuhi kita dan membenci kita. Kemudian kita di siang hari sibuk berusaha berbagi kepada orang lain dalam manfaat yang mampu kemudian membuat orang lain itu hidup karenanya. Maka sekiranya kita lakukan itu, walaupun kita tidak sedang menunaikan ibadah haji, insya Allah kita pun akan mampu kemudian mengarungi makom ini untuk sampai pada derajat kemudian Khalilullah, ya, kekasih Allah, sahabat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan bahwa hal paling mendasar bagi jamaah haji itu adalah bagaimana mereka dalam upaya prosesi haji yang tidak lain sebenarnya adalah bagian proses napak tilas dari setiap langkah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk sampai pada makom Ibrahim itu. Baik, Ustaz.
sudah ada pertanyaan ini dari Nusantara Newsroom, dan terima kasih juga Bu Nia Khuraini yang sudah menchat di sini. Salawat sebelum ke pertanyaan yang Nusantara Newsroom tuh, saya ingin sedikit konfirmasi terkait dengan ini Ustaz, yang Nabi Ibrahim itu kan ada tadi sempat disebutkan terkait dengan tanda petik meragukan tentang Tuhan, bintang itu ya, material itu ya, bulan, matahari, kemudian benda-benda langit lah istilahnya. Kemudian juga pernah mencoba untuk meminta mukjizat, membuktikan tentang kekuasaan Tuhan dan sebagainya. Kemudian sampailah pada tahapan bebas dari kemusyrikan, kemudian menjadi monoteis, jadi seorang yang bapak tauhid itu ya, kayak gitu. Nah ini Ustaz yang menarik itu, apakah memang keberagamaan itu memang tahapannya seperti itu gitu, harus ragu dulu dan sebagainya untuk sampai pada yakin itu gitu? Itu pada orang-orang yang musyrik ya. Nabi Allah Ibrahim seperti yang saya sampaikan tadi, dia bukanlah orang yang seperti itu, bahwa kesadarannya dari awal sudah sampai pada kesadaran yang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari keraguan. Itu dalam proses yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah upaya untuk kemudian menjelaskan pada kaumnya yang kemudian menganggap hal-hal yang material itu ada Tuhan-Tuhan bagi mereka. Dengan cara itu Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa segala yang disembah ini, segala yang diyakini ini adalah sesuatu yang uful ya, sesuatu yang sirna, yang mudah lenyap ya, yang bukan yang hakiki. Karena itu di ujung ayat itu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ana bari'um mimma tusyrikun. Aku melepaskan diri dari apa yang kamu syirikatkan. Jadi bukan Nabi Allah Ibrahim, dia tengah mengajarkan, kemudian memberikan bukti kepada umatnya itu bahwa apa yang dilakukan itu adalah satu kekeliruan yang paling mendasar ya. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan yang di Nusantara Newsroom. Ini beliau bertanya terkait dengan, karena tadi sempat diungkap juga terkait dengan sholawat. Bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam bersalawat kepada Rasulullah yang belum dilahirkan? Ya. Sama ya? Ya, jangankan Nabi Allah Ibrahim, seperti tadi saya sampaikan, di antara Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika diturunkan ke dunia itu kan, kemudian diajarkan beberapa kalimat. Diajarkan beberapa kalimat ini, watamahunna kalimatin wataba alaih. Dan diajarkan kepada Adam itu kalimat yang tidak lain. Dalam riwayat, dalam hadis Nabi dikatakan bahwa kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam alaihissalam tidak lain adalah salawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu apa yang kemudian diajarkan Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ketika untuk bertobat ya atas kekeliruannya ya. Demikian, jadi jangankan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam pun sudah bersalawat, diajarkan Allah salawat itu kepada Rasulullah, Nabi Allah Adam alaihissalam, salawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekiranya Nabi Adam yang jauh sekali, bahkan kepada Adam alaihissalam pun ketika dia dibangkitkan, penyaksian pertama yang disaksikan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam tidak lain adalah kalimat tauhid ya, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, nama siapa yang kau gandengkan dengan namamu? Ya Allah mengungkapkan dalam hadis qudsi, laulahu lama khalaqtuka ya Adam. Kalaulah bukan karenanya, tidak aku ciptakan kau, wahai Adam. Ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang Rasulullah SAW sudah diajarkan Allah sejak awal. Bahwa tugas utama peran para nabi itu tidak lain adalah upaya untuk menyiapkan kehadiran dari puncak kenabian dan manusia paling sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Sama pada hakikatnya kita di akhir zaman ini
tengah menyiapkan sebenarnya diri kita untuk menyambut puncak dari manusia terakhir, betul Rasulullah SAW, sebagai hujjah bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini, tidak lain adalah Al-Imam Al-Mahdi, Jalallahu Farajahu Syarif. Ini sama. Dan apakah dia sudah terlahir atau belum terlahir, misalnya pada sebagian, tapi sudah disampaikan hadis-hadis tentangnya. Rasulullah SAW sudah menyampaikan juga hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal misalnya ya, tentang Sufyani, pasukan Sufyani dan sebagainya yang belum ada sekarang. Karena bagi mereka tentu tidak ada hal yang tersembunyi. Allah sudah mengungkapkan seluruh rahasia itu di hadapan mereka. Apakah ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bentuk sholawatnya gitu? Sebagian riwayat mengatakan bahwa sama seperti Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walaupun ada yang menyebutkan dengan bahasa Ibrani misalnya, Ibrani. Sebagaimana yang tertulis misalnya pada pada kapal Nabi Nuh ya, tertulis dengan nama Muhammad ya, kemudian Ali, Fatimah, Syabar wa Syubair ya. Sampai dalam makna bahasa Ibrani. Yang di Hamzah itu ya. Kayak Ustaz. Ini masih terkait dengan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah itu beliau itu sebagai nubuah, kemudian juga terkumpul juga para beliau itu sebagai imam ya, gitu ya. Itu kok jabatannya dua begitu, Ustaz? Bahwa kedudukan imam tentu saja bukan hanya sekedar nubuah itu. Kenabian adalah kedudukan yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Karena itu dia disebut sebagai nabi dari kata naba ya, itu berita. Rasul demikian juga, dia membawa risalah dan menyampaikan risalah itu kepada manusia. Sementara imam itu adalah memimpin kemudian seluruh umat manusia ini untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memimpin manusia ini untuk berjalan menuju kesempurnaan hakiki sebagai manusia. Bahkan fungsi seorang imam bukan hanya kemudian dia menyampaikan, mengantarkan manusia untuk mengenal Allah dan menyempurnakan diri mereka, bahkan mereka juga manusia ini untuk melawan kebatilan, kezaliman, dan sebagainya yang tidak dilakukan oleh, atau kewajiban itu tidak ada pada Nabi atau Rasul. Bukan berarti bahwa Rasul itu bukan imam ya, karena Rasul juga seorang imam gitu. Tapi bahwa masing-masing ini ada istilah yang kemudian sebagai kedudukan posisi yang bersifat rohania ini, ada istilah wali, ada istilah nabi, ada istilah rasul, dan ada istilah imam. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan misalnya bahwa inni ja'iluka linnasi imaman. Diberikan engkau di hadapan manusia itu sebagai imam. Wa min zuriyati la yanalu ahdi az-zalimin. Kan? Jadi Allah tidak memberikan janjinya. Ketika Nabi Ibrahim meminta agar seluruh keturunannya dijadikan sebagai imam, Allah mengatakan bahwa janjiku tidak meliputi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang melakukan keburukan, ya, melakukan kejelekan, berbuat buruk, melampaui batas dari ketentuan Allah. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang kemudian keluar dari batas-batas yang telah Allah tetapkan, mereka adalah orang yang zalim. Berarti bahwa keturunan yang kemudian disepakati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunan Nabi Ibrahim untuk menjadi imam adalah mereka yang terlepas dari kezaliman ini. Dalam pengertian lain bahwa mereka tidak pernah melampaui kemudian batas-batas yang telah Allah tetapkan. Dalam pengertian yang lain bahwa mereka adalah orang-orang yang terpelihara dari beragam kesalahan yang dalam istilah disebut dengan al-ma'sum. Iya, masih terkait dengan bulan Dzulhijjah ya. Dalam kalender Islam kita di hari ini 15 Dzulhijjah, dan hari ini adalah kalau kita lihat ke sejarah tuh ada seorang waliullah ya, Ali Al-Hadi, Imam Ali Al-Hadi yang milad gitu ya.
barangkali bisa mengambil teladan dari beliau untuk kita semua, Ustaz. Kita di antara Ahlul Bait alaihimussalam itu tidak lain adalah salah satu di antara imam Ahlul Bait itu adalah Imam Ali Al-Hadi, yang juga dikenal dengan Imam Ali An-Naki, yaitu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-10 ya, bahwa salah satu di antara kemuliaan Imam Ali Al-Hadi ini, beliau digelari juga sebagai sebagai kemudian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa dari orang-orang yang kemudian bertawassul kepada Imam Ali Al-Hadi ini, bahwa beliau merupakan putra dari Imam Muhammad Al-Jawad, ya, putra dari Imam Ali Ar-Ridha, dan bahwa dalam keadaan yang kemudian dia berada dalam keadaan yang sangat sulit, ya, di bawah kemudian Khalifaan Al-Mutawakkil yang pada saat itu sangat buruk sikapnya kepada keluarga atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kemudian Imam Ali Al-Hadi ini banyak sekali kemudian mendidik dari beragam kemudian ulama-ulama yang besar dalam sejarah Islam, ya, yang sangat dikenal ya dalam sejarah Islam, misalnya Abdul Azim Al-Hasani, Uthman bin Sa'ad, ya, Ayub bin Nuh, Hasan bin Rashid, dan Hasan bin Ali Al-Nasir, dan beragam kemudian ulama-ulama besar Islam itu merupakan murid-murid dari Imam Ali Al-Hadi. Bahkan salah satu di antara tokoh besar dalam sejarah Islam, ya, menggambarkan tentang keberadaan atau Imam Ali Al-Hadi ini, Ibnu Arabi, seorang arif besar, mengatakan bahwa dialah Al-Hadi yang memberikan petunjuk dengan pengetahuan yang bersumber dari lidah Rasulullah SAW yang tidak didapat baik melalui proses belajar maupun berdasarkan kecerdasan. Tapi dia adalah sosok yang berasal dari sulbi Rasulullah SAW, membawa ilmu Rasulullah SAW, dan kemudian membuka beragam rahasia-rahasia ilahiyah. Itu pernyataan dari Ibnu Arabi dalam kitab Yawaqidul Jawahir tentang Imam Ali Al-Hadi. Baik, Ustaz, ini terakhir barangkali ada closing statement sekaligus doa, Ustaz. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semua masuk dalam kategori sebagai Khalilullah, dan mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan rezeki haji pada kita semua, sehingga kita menjadikan perjalanan haji itu adalah suatu perjalanan dalam menapak kembali maqam Ibrahim alaihissalam, dan kita masuk di antara orang-orang yang Allah amankan kita dari azabnya, dan Allah sampaikan kita pada kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram bi ami hadza wa bi kulli ami ma baqaitana bi yusri minka wa afiyatin wa sa'atin rizqina wa la tukhlina min tilkal mawaqifil karimah wal masyahidis syarifah wa ziyarata qabri nabiyyika salawatuka alaihi wa alihi wa fi jami'i hawaiji dunya wal akhirah faqul Allahumma inna nas'aluka fi ma taqdi wa tuqaddiru minal amri mahtub fi lailatul qadar minal qada'i alladhi la yuraddu wa la yubaddal an taktubana min hujaji baitikal haram al mabruru hajjuhum al mashkuru sa'yuhum al maghfuru zunubuhum al mukaffari anhum sayi'atuhum wajal fi ma taqdi wa tuqaddiru an tutila umrina wa tuwasi' alaina rizqina wa tuaddi anna amanatina wa daina. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid